Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi gimana para pendengar kawan curhat dimanapun Anda berada? Apakah hari ini menyenangkan bagi Anda? Atau malah sedang ada yang dirundung masalah? Bisa cerita loh di sini. Buat teman-teman yang mau ikut serta diangkat ceritanya, bisa banget untuk menuliskan ceritanya via email, DM Instagram, atau inbox di Facebook, serta bisa japri gue pribadi loh. Ada nomor WA yang gue cantumin di deskripsi ya. Dan rahasia pasti terjamin. Ntar gue edit dan gue ganti-ganti namanya. Nama toko yang ada di cerita kalian. Tenang aja. BTW hari ini teman-teman udah ngopi belum? Dan di tempat teman-teman lagi hujan apalagi panas nih hari ini. Buat semuanya aja ya yang lagi mendengarkan, mungkin mendengarkannya di pagi hari, di siang hari, di sore hari pulang kerja, atau di malam hari mau tidur, atau lagi santai. Gue doain yang terbaik ya buat teman-teman kawan curhat dimanapun berada. Gue mau ngucapin terima kasih banyak buat para pendengar setia kawan curhat yang masih setia mendengarkan cerita-cerita dari gue ya. Sama untuk teman-teman yang baru aja nyangkut di channel ini, semoga juga bisa mendapatkan solusi ya. Dan gue gak bermaksud untuk menggurui, tapi kita sharing aja di platform YouTube dari Milioner TV kali ini. Tujuan kita adalah berbagi pengalaman. Jadi gitu aja lur. Dan untuk di episode kali ini, episode ke-8, gue mau ngangkat cerita tentang apa? Pasti teman-teman udah gak sabar ya. Akan ada cerita apa lagi yang bakalan Rizky angkat di episode kawan curhat hari ini. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, inilah ceritanya. Jadi hari Kamis kemarin tanggal 1 Juni 2023 merupakan tanggal merah. Tanggal merah hari lahir Pancasila ya. Lalu tanggal 4 selain itu weekend, hari Minggu juga bertepatan dengan Hari Raya Waisak di 2023 ya. Selamat bagi kawan-kawan yang merayakan ibadah Waisak ya. Jadi karena hari Kamis itu tanggal merah dan Sabtu Minggu juga libur, maka sering disebut bahwa hari Jumatnya tanggal 2 merupakan hari kejepit nasional. Makanya kalau teman-teman ingat di minggu kemarin di tanggal 2, 3, 4 ya mungkin gue nggak upload cerita tentang kawan curhat karena memang gue sedang menikmati libur panjang sama keluarga gue. Iya, jadi karena tanggal 1 tanggal merah, jadi 4 hari lah itu efektif libur ya bagi gua ya. Tapi kan istri gua enggak. Di kantornya itu masih bimbang tanggal 2 itu libur apa enggak. Lalu anak gua juga tanggal 5-nya atau kemarin itu kan ada ujian. Sama enggak? Teman-teman ada anaknya yang lagi ujian sekolah? Sama, anak gua juga lagi ujian sekolah. Jadi dari akhir Mei bini gue udah, Bi, ntar jalan yuk tanggal itu 1, 2, 3, 4, lumayan tuh 4 hari. Kita jalan-jalan lah kemana. Tujuannya sih ke Jawa. Dan ke gunung ya, karena gue suka gitu ke gunung. Karena di sini di Tangerang cuacanya cukup hangat. Jadi gue kalau refresh sukanya ke gunung gitu, ke puncak, ke daerah-daerah tinggi gitulah ya. Dan akhirnya dijadwalkan, oke ayo. Gue sih mau banget ya nggak jalan-jalan.
Tapi jadwal anak sama istri gue kan harus bisa fix bareng gitu ya. Dan ragu-ragu deh tuh, bini gue ragu-ragu libur nggak ya, masih deg-degan dia nunggu. Akhirnya tanggal 31 gitu, atau tanggal 30 dia bilang, "Bi, aku libur tanggal 2-nya." Jadi fix kita berangkat ya. Ya ternyata udah ngobrol-ngobrol, kompromi sama kawan kantornya juga akan ke tempat tujuan yang sama gitu ya. Kita akan mengarah ke suatu tempat di daerah Jawa Tengah, di Purbalingga tepatnya ya. Di daerah, nama tempat wisatanya itu di daerah Delas, Lembah Asri, daerah Serang di Kabupaten Purbalingga. Itu teman-teman boleh googling. Kalau gue sih suka ya, suka gue. Jadi gue udah yang kesana udah yang kedua kali ya, sama yang kemarin itu terakhir. Jadi awalnya ragu-ragu bini gue karena menunggu tanggal libur dari kantornya. Akhirnya kantornya memutuskan untuk libur. Dan akhirnya ayo kita jalan. Kelar tuh kasus bini gue ya. Bini gue sama gue udah oke lah. Anak gue itu Jumat masih sekolah, tanggal 2 sama Sabtu masih sekolah juga. Walaupun gak begitu padat ya. Kalau Sabtu tuh kadang jam 10 pagi gitu udah kelar lah ya, coba olahraga aja. Bi, aku paling main futsal doang, main bola doang. Oke lah, bisa diatur ya. Tapi bini gue kepikiran sama mungkin seperti gue ya. Ya gue sih sekolah nggak bukan meremehkan, tapi bukan terlalu menuhankan juga, yang biasa-biasa aja lah ya. Kalau nggak perlu libur banget ya nggak usah bolos sekolah gitu. Tapi kalau nggak perlu masuk sekolah ya gue tinggal gitu. Misal kayak Sabtu gitu, beranilah gue gambling buat udah nggak usah lah, ikut liburan aja. Mohon maaf ya kalau ini nanti jadi nginfluence teman-teman. Iya ya, Sabtu ngapain juga ya anak gue ajak pergi aja lah gitu ya. Tapi tiap orang beda-beda ya. Ini kalau gue ya, kalau Sabtu nggak begitu padat, nggak begitu efektif, hanya kegiatan-kegiatan olahraga gitu aja ya. Gue kalau pas berbenturan sama acara keluarga ya, anak gue izin ke sekolah untuk ngajak anak gue pergi gitu. Dan karena bini gue masih ragu-ragu tentang sekolah anaknya, sekolah anak gue juga, maksudnya anak kita. Akhirnya temen yang tadi udah janjian, teman kantor bini gue, dia berangkat duluan beserta keluarganya. Dia berangkat duluan, padahal gue janjian kan di daerah Purbalingga ya tempat tujuannya. Dia malah pergi ke Semarang. Ke Dusun Semilir. Karena lu aja masih ragu-ragu, dia bilang gitu. Jadi gue mau main-main dulu lah ke daerah Semarang, kata dia. Oke lah. Padahal dia orang Jogja, dan kampung gue juga gak begitu jauh dari Jogja lah ya. Gue punya saudara, atau kadang gue kalau pulang kampung gitu, gue kelahiran Purworejo nih, kawan curhat. Buat kawan curhat semua yang dari Purworejo atau Jogja sekitarnya, kabupaten gitu, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Jogja, Wates, apa kabar? Semoga teman-teman semua bisa bisa seneng ya ngedengar suara sama-sama orang sana gitu. Tapi gue udah lama tinggal di sini, di Tangerang. Ya akhirnya temennya bini gue jalan duluan ke Semarang. Padahal bagi gue, buset, mental banget dari Purbalingga tujuan kita ke Semarang dia. Tapi ya udahlah, karena bini gue juga ngomong, Bu, kayaknya ngomong ke temennya ya, gue kalau ke Purbalingga kan 4 hari. Jadi gue rencananya nih, gue mau ke Dieng, ke Purworejo, ke Dieng, Purbalingga, baru pulang ke Jakarta. Jadi di hari terakhir lah, di hari Sabtu, gue di Purbalingga gitu rencananya sih ya. Nah karena anak gue juga masih sekolah, Jumatnya akhirnya Kamis tanggal 1, gue dan keluarga gue masih di rumah. Sampai malam tanggal 1 dapat kabar dari sekolahnya bahwa
Bu, siswa sekolah atau anak gua di tanggal 2 dan tanggal 3 libur. Wah, sontak dong. Alhamdulillah. Tapi gue udah telat 1 hari ya kan. Dan temennya bini gue udah berangkat ke Semarang, dia ke Dusun Semilir. Akhirnya ya nggak apa-apa karena masih ada 3 hari. Ketimbang kita di rumah nggak jelas juga, udah kita jadwalin, gue planningin juga kan. Tadinya bini gue ragu-ragu, udah cuma 3 hari, Bi, nanti TikTok kamu capek. Nggak apa-apa, gue bilang. Dan emang bener, gue TikTok akhirnya. Gue Jumatan dulu, hari Jumat malam gue berangkat jam 9. Gue lewat tol Pejagan. Sampai di Purbalingga itu gue masih subuh. Masih jam, belum subuh malah, ya subuh bener, jam 4. Kalau gue lihat map, kalau gue lewat Tegal Slawi, exit tol Tegal Slawi itu malah lebih cepet. Paling 7 jam, 6 jam, ada selisih 2 jam, 3 jam lah ya. Ditambah di daerah Brebes itu ada perbaikan jalan. Jadi gue jam 4 sampai, gue tidur dulu di mobil karena belum bukanya tuh jam 8. Itu lebih gue pilih karena kalau gue lewat Tegal Slawi itu bisa jadi jam 2 dini hari gue udah sampai Purbalingga. Ngapain kan, gila, gelap-gelap gue masih di sono. Nah, para pendengar kawan curhat dimanapun para pendengar berada, di libur kemarin tanggal 1 sampai tanggal 4, teman-teman di mana? Di rumah aja apa jalan-jalan sama keluarganya, atau hanya city tour aja di daerah tempat tinggal? Ya nggak apa-apa. Apapun perjalanan teman-teman semua, yang penting bisa bikin bahagia ya. Nah, kebetulan gua di Delas Lembah Asri Purbalingga itu adalah tempat wisata yang gua nggak planning sebetulnya. Loh, tadi bilang lu planning. Iya, maksudnya itu adalah kunjungan gue yang kedua. Tapi kunjungan gue yang pertama di Delas Asri Purbalingga itu adalah sesuatu yang gue nggak planning sama sekali. Kenapa? Istilahnya kalau gue boleh bilang, Delas Lembah Asri itu tempat wisata yang gue temukan di gunung di daerah Purbalingga itu adalah tempat wisata yang nemu lah bahasanya. Kenapa gue boleh bilang nemu ya? Karena dulu pada saat gue pertama kali ke sana, ceritanya adalah gue tujuannya pulang kampung ke Purworejo. Karena jalur gue biasanya lewat exit tol Pejagan di daerah Brebes, terus gue turun ke selatan, ke Perupuk, ke Bumiayu, ke Karanganyar, ke Kebumen sampai Purworejo. Delalahnya, apa tuh delalahnya? Susah padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya, ternyata exit tol Pejagan saat itu tuh ditutup, teman-teman. Waduh, gue bingung. Akhirnya gue pakai Google Map. Gue perjalanan itu sama Jumat malam juga. Jumat malam gue jalan sama adik gue berempat sama anak istri gue, tambah adik gue sama istrinya 2, ponakan gue 1, 7. Jadi dalam satu mobil ada 7 orang. Gue jalan, Pejagan nggak bisa keluar. Akhirnya gue maju lagi keluar di exit tol Tegal Slawi gue. Nah, di situ udah. Di situ sekitar jam 5 ya, kalau nggak salah jam 5 pagi, karena macet parah zaman itu, kawan-kawan. Macet parah pas perjalanan gue pertama menuju ke kampung gue ya di Purworejo tuh, lewat exit tol Tegal Slawi. Akhirnya adik gue lah gantian, gue udah capek ya, dari jam 9 adik gue pakai yang ngedriverin, dia pakai map, lewat Gunung Slamet tuh, lewat Guci segala macem. Akhirnya turun di pucuk gunung gitu, turun udah mulai terang, nemu warung ya, gue ngeteh dulu di situ, istirahat. Jalannya luar biasa asem. Walaupun gue suka ke gunung ya, tapi jalannya itu ya Allah, insaf gue, mana gelap. Bagi teman-teman yang udah pernah lewat Guci tengah malam ke Purbalingga, menyeramkan. Tanjakannya kagak habis-habis. Kalau mobilnya nggak sehat, wah gue nggak yakin deh
teman-teman pasti banyak kendala di sana. Makanya saran gue kalau mau main ke gunung-gunung semuanya harus dalam kondisi fit, orangnya, kendaraannya juga. Nah, akhirnya gue sarapan di situ, sholat subuh di situ. Gue ngelihat kanan kiri pada saat gue sholat subuh, nih gunung. Terus gue lihat map. Gue juga pernah nonton salah satu YouTube, ada daerah wisata di situ. Wah, gue yakin, ngomong gue sama adik gue, nanya sama orang warung, Pak, ini daerah apa, Pak? Ini daerah Serang, Mas. Purbalingga, Lembah Asri. Oh, di sini ada tempat wisata Delas di Nolen ya, aku bilang. Iya, Mas, itu di bawah. Jadi di bawah warung gua itu pintu masuknya di Nolen, Lembah Asri, Serang, teman-teman. Padahal tujuan gua mau ke Purworejo tuh. Waktu itu ada acara nikahan adik sepupu gua. Jadi gua buru-buru harus sampai kan. Tapi karena udah di situ dan anak gua juga kecapean di kendaraan ngelihat patung-patung sama pintu masuk tempat wisata, jadi dia, Bi, ke situ dulu, Bi, sebentar. Oh, udah deh, habis sarapan aku tanya, bukanya jam berapa, Pak? Nanti jam 8. Ya udah, kita parkir dulu mobil. Kita orang yang pertama. Sampai petugas kebersihannya bilang, Mbak, kegasian, maksudnya terlalu pagi. Iya, dalam hatiku wong aku nggak niat kesini. Yang pertama, jadi kesan pertama menemukan tempat wisata itu tanpa di planning luar biasa. Akhirnya setelah main-main dari jam 8 sampai jam 10, gue langsung pulang, lanjut ke Purworejo. Sampai Purworejo sekitar, karena gue santai ya, kondisi udah capek banget, macet, main wisata segala. Sore lah, asar, jam setengah 4, jam 4 gue sampai Purworejo. Jadi gitu teman-teman, yang pertama gue nemuin itu karena nemu ya. Nah, kalau yang kedua memang di planning. Tapi bini gue ragu-ragu mau berangkat apa enggak, karena kantornya belum ngizinin. Anak gue juga masih sekolah, akhirnya ditinggal sama temennya ke dusun Semilir di Semarang. Di sepanjang perjalanan menuju Purworejo ya, di tempat hajatan saudara gue itu, bini gue update status di WA-nya atau di medsosnya ya. Dia lagi di Purbalingga ya. Sekalian ngasih informasi saudara-saudara gue yang menunggu di Purworejo bahwa gue masih tertahan di Purbalingga gitu ya. Ternyata status WhatsApp bini gue atau upload media sosial bini gue ditonton sama teman-teman kantornya yang lain. Teman-teman kantornya yang lain komentar, Bu, itu mah kampung saya. Di situ kita tahu bahwa ada beberapa teman kantor bini gue, karyawan kantornya yang dari Purbalingga ya, tapi kita nggak tahu di mana rumahnya kan, karena emang nggak pernah main ya. Kita tahu, oh, anak-anak ini anak Purbalingga gitu, tapi nggak tahu di situ. Anak-anak kantornya bilang, Ibu, itu mah kampung saya, Mas, itu kampungku, katanya. Oh alah, mampir sini gitu katanya, karena kebetulan banyak karyawannya juga yang ada yang libur, tapi ada juga yang jaga gawang tetap di Tangerang gitu ya. Mereka ngajakin mampir tapi dengan berat hati, mohon maaf karena kita ada acara keluarga di Purworejo jadi nggak bisa mampir gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu memang kita mau mampir ke tempat temen yang di Purbalingga yang rumahnya deket sama Delas Asri, jadi sekalian silaturahmi, sekalian jalan-jalan. Yang kedua itu gitu teman-teman. Untuk cerita yang di tempat wisata nggak perlu gue ceritain lah ya. Tempat wisata kayak gitu. Terus di Purworejo juga tempat nikahan sepupu gue kayak apa, nggak perlu gue ceritain juga lah ya. Nanti aja di episode selanjutnya gue akan ceritain gue dapat insight apa aja pada saat gue perjalanan di Purworejo itu sampai berarti hari Sabtu pagi. Nah, untuk insightnya kalau teman-teman paham dan nyimak dari awal tentang perjalanan silaturahmi sama wisata gue untuk kunjungan kedua kali gue ke Delas Lembah Asri di Purbalingga adalah keyakinan teman-teman. Mengapa keyakinan? Ya kalau teman-teman tadi paham, bini gue kan ragu-ragu tuh, padahal dia udah planning dari seminggu sebelumnya ya, dari tanggal 28 Mei mau jalan di tanggal 1, 2, 3, 4.
tapi ragu-ragu karena belum ada izin dari kantornya. Ditambah anak gua pun masih ada jadwal sekolah efektif. Di situ beradu tuh keyakinan gua sama keyakinan bini gua tuh. Gimana Bi? Ya kalau Abi sih yakin aja gampang sekolah, nanti bisa izin. Lagian hari Sabtu nggak efektif, hari Jumat juga kejepit kan, bisa kita izinin lah gampang. Yang pasti hari Seninnya tanggal 5 anak kita bisa ikut ujian, aku bilang. Yang pasti hari Minggu pagi kita udah di Tangerang lagi, udah istirahat tanggal 4. Tapi bini gue masih, wah nanti kamu capek gini-gini gitu ya. Banyak pikirannya lah ya kalau kalau istri ya mikirin anaknya, mikirin suaminya. Padahal sama, gue juga mikirin bini gue, kantornya, anak gue sekolahnya. Tapi keyakinan gue, kalau gue gini teman-teman, yakin 100%, udah lillahi ta'ala, cus berangkat. Apapun yang terjadi, nanti bisa gua secara spontan tuh, oh ini izin, oh ini harus sampai hari ini. Kalau bini gue terlalu lama mempertimbangkannya, akhirnya ditinggal sama temennya berangkat ke dusun semilir. Ternyata keyakinan gue berbuah hasil teman-teman. Gue yakin kok, pasti nanti tanggal 2 bakal ada kabar pihak sekolah bakal memberikan libur. Ngapain juga kan, Sabtunya nggak efektif. Itu keyakinan gue ya, tapi memang persentasenya kecil karena namanya sekolah kadang nggak bisa ditinggal gitu. Tapi gue yakin nanti pasti dapat kabar dari guru-guru via WA grup ibu-ibu. Jadi di grup ibu-ibu sekolah gue ada WA grupnya tuh lucu ya, ibu-ibu sekolah zaman sekarang. Ya tapi cukup efektif sih. Tapi bini gue masih belum ada, masih nunggu aja. Ya udah, akhirnya keyakinan gue, bini gue juga kantornya bakal libur, anak gue juga bakal libur. Jadi gue yakin 100%, bini gue masih gak yakin 100%. Akhirnya ditinggal sama temennya. Bini gue tipikal orang yang menunggu kejelasan baru jalan. Iya gak salah, bagus. Tapi pada momen-momen yang sangat krusial atau waktu-waktu mepet, bagi gue cukup tidak efektif ya, atau buang-buang waktu. Kalau gue tipikal orang yang yakin ambil resiko apapun di depan, gue terima, gue jalani dengan keikhlasan. Sempet gue kasih analogi, dulu sebelum kita punya kendaraan kan pasti kita naik angkutan umum ya. Gue sama bini gue juga gue kasih tahu, jangan ragu-ragu kalau mau pergi atau memutuskan sesuatu. Misalkan gini, misalnya kita mau pergi nih, terus kita harus jelimet ya. Buat gue, tanya dulu, Pak ini bisnya sehat enggak? Pak ini bannya kurang angin enggak? Pak mobilnya udah ganti oli belum? Pak remnya kuat enggak? Remnya masih bagus enggak? Segala macam. Bagi gue aduh, buang-buang waktu orang kayak gitu. Kalau di keyakinan gue, udah bismillah bayar tiket, naik bis berangkat. Gue gak perlu tanya lagi mesinnya sehat apa enggak, bannya masih tebal apa enggak, remnya berfungsi apa enggak. Mungkin ya bagi teman-teman yang wah gila juga nih si Rizky ya, tapi gue menjalani kehidupan seperti itu teman-teman. Gue punya keyakinan full, udah pasrah lillahi ta'ala. Apapun yang terjadi ya gue terima dengan keikhlasan. Bagi gue itu lebih efektif. Nah mungkin ada temen yang saat ini mendengarkan para kawan curhat dimanapun pendengar berada, lagi dihadapkan pada salah satu pilihan. Ya monggo, mau lihat kenyataannya dulu baru berangkat, atau lebih milih kayak gua, yakin aja, bismillahirrahmanirrahim, udah jalan. Lebih efektif mana? Monggo teman-teman, dua-duanya nggak ada yang salah, tapi semuanya ada resikonya. Ya pastilah ya, pilihan, setiap pilihan pasti ada resikonya. Salah satunya kalau terlalu lama nggak efektif, bisa ditinggal. Dan malah yang tadinya harus 4 hari gue jalan, jadi kehilangan 1 hari di tanggal 1, gue baru berangkat di tanggal 2. Gitu teman-teman. Semoga para pendengar kawan curhat dimanapun berada nggak bosen ya dengar-dengar
cerita dari gue dan bisa ambil hikmah tentang setiap perjalanan yang gue jalani di kehidupan ini. Gue rasa durasinya sudah terlalu lama. Besok gue lanjut lagi di part selanjutnya. Masih kita bahas tentang keyakinan. Dalam bahasa agamanya mungkin juga boleh dibilang keimanan ya. Nggak harus ngelihat dulu faktanya Tuhan kayak apa, tapi yakin saja pasti kehidupan kita bersama dengan Tuhan akan baik-baik saja. Akhirnya buat teman-teman yang suka akan cerita ini bisa di like, subscribe dan di komen serta di share ke seluruh platform media sosial kawan-kawan ya, biar channel ini semakin berkembang. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.